Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, berdinding papan yang sudah miring ke sana-sini, tinggal seorang perempuan yang oleh orang-orang sekitar sering dipanggil dengan sebutan Ibu Gembel. Nama aslinya tidak banyak yang tahu, bahkan beberapa tetangga baru sama sekali tidak pernah mendengar ia dipanggil dengan nama sungguhan. Orang-orang hanya melihat penampilannya, baju lusuh, rambut kusut, dan sandal jepit yang solnya sudah tipis. Namun, di balik semua penampilan itu, ada hati yang luar biasa. Ibu Gembel adalah seorang ibu tunggal yang membesarkan seorang anak perempuan bernama Alia. Meski hidup serba kekurangan, Alia tidak pernah merasa kurang kasih sayang. Justru, ia merasa ibunya adalah sosok paling hebat di dunia. Setiap pagi, Ibu Gembel selalu bangun lebih awal dari anaknya. Bukan untuk menyiapkan sarapan yang mewah, karena dapurnya hanya punya kompor kecil, panci berkarat, dan beras seadanya. Ia bangun lebih cepat agar bisa menyapu halaman kecil, menimba air dari sumur, lalu memastikan seragam sekolah Alia bersih, meski hanya dicuci dengan sabun cuci murahan. "Yuk, bangun, nak. Nanti terlambat sekolah," katanya pelan sambil mengelus rambut Alia. Alia akan membuka mata dengan senyum. Bagi Alia, suara ibunya lebih hangat daripada alarm mahal atau bahkan suara piano yang sering ia dengar di rumah teman-temannya. Sarapan mereka sederhana, kadang hanya nasi dengan garam, kadang tempe goreng sisa semalam. Tetapi Alia memakannya dengan penuh syukur. Ia tahu ibunya sudah bekerja keras untuk sekadar bisa menaruh makanan di meja kecil itu. Setelah Alia berangkat sekolah, Ibu Gembel mulai menjalani rutinitas hariannya. Ia membawa karung plastik besar di punggungnya, lalu berjalan menyusuri gang demi gang untuk mengumpulkan botol bekas, kardus, dan plastik yang bisa dijual ke pengepul. Banyak orang memandang rendah pekerjaannya. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang terang-terangan mencemooh. "Kasihan, anaknya cantik, tapi ibunya gembel begitu," kata seorang ibu rumah tangga yang sedang belanja sayur. "Kalau aku jadi Alia, malu punya ibu kayak gitu," sahut yang lain. Ibu Gembel hanya tersenyum tipis. Ia sudah terlalu sering mendengar ejekan semacam itu. Baginya, yang terpenting adalah bisa membawa pulang beberapa ribu rupiah untuk membeli beras atau sekadar uang jajan bagi Alia. Sementara itu, Alia di sekolah dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin. Guru-guru menyayanginya. Namun, teman-teman sebaya tidak semuanya ramah. Ada beberapa yang suka meledek karena mereka tahu siapa ibunya. "Alia, nanti kalau pulang, jangan sampai bawa bau sampah ya," ucap seorang teman dengan nada mengejek. Alia menunduk, menahan perasaan. Ia mencintai ibunya, tetapi juga tak bisa menghindar dari rasa malu saat mendengar ejekan itu. Meski begitu, ia tidak pernah membalas atau marah. Ia memilih diam, karena ia tahu, bagaimanapun, ibunya sudah berjuang sekuat tenaga untuknya. Malam hari, setelah lelah seharian bekerja, Ibu Gembel selalu punya waktu untuk mendengarkan cerita Alia. Mereka duduk di tikar usang, berbagi kisah tentang sekolah, teman, dan cita-cita. "Ibu, kalau Alia besar nanti, Alia mau jadi orang sukses biar ibu nggak capek lagi," ucap Alia suatu malam. Ibu Gembel menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, ibu nggak apa-apa capek. Yang penting kamu sehat, rajin belajar, dan jadi anak baik. Itu sudah cukup bikin ibu bahagia." Kebahagiaan Ibu Gembel memang sederhana. Bukan harta, bukan pujian, melainkan senyum anaknya yang membuat semua lelah terasa hilang. Namun, kehidupan mereka tidak lepas dari cobaan. Kadang, hasil memulung tidak cukup untuk membeli makanan. Pernah juga mereka harus menunggak pembayaran listrik hingga rumah mereka gelap gulita beberapa malam. Tapi anehnya, dalam gelap itu, ibu dan anak ini justru saling mendekat, bercerita sambil berpelukan, dan tertawa kecil. Bagi Alia, dunia luar memang sering kejam. Tetapi di rumah kecil itu, ia menemukan surga kecil yang penuh cinta. Suatu sore, ketika mereka duduk di beranda rumahnya yang reot, Alia bertanya dengan polos, "Bu, kenapa orang-orang suka panggil Ibu Gembel?" Ibu terdiam sejenak. Pertanyaan itu menusuk hatinya.
Tapi ia tahu ia harus menjawab dengan tenang. Karena penampilan ibu sederhana, "Nak." Orang-orang sering menilai dari luar, padahal mereka tidak tahu isi hati seseorang. Alia mengangguk, mencoba memahami. Tapi buat Alia, ibu cantik kok. Ibu paling baik di dunia. Ibu Gembel tersenyum sambil meneteskan air mata. Kata-kata sederhana dari anaknya itu lebih berharga daripada apapun. Hari-hari terus berjalan seperti itu. Meski sering dipandang rendah, Ibu Gembel tidak pernah membiarkan dirinya patah semangat. Ia selalu menanamkan pada Alia bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari semua kesulitan. Sekolah yang rajin, nak. Jangan hiraukan apa kata orang. Kelak, kamu akan buktikan kalau anak dari Ibu Gembel bisa jadi orang hebat. Ucapnya suatu pagi sebelum Alia berangkat sekolah. Alia menggenggam tangan ibunya erat. Ia tahu, di balik penampilan sederhana itu, ibunya adalah pahlawan yang tidak pernah menyerah. Tidak ada pesta, tidak ada liburan mewah, tetapi ada kasih sayang yang tidak pernah putus. Itulah kehidupan sehari-hari mereka. Kehidupan yang sederhana, namun penuh makna. Bagi dunia luar, Ibu Gembel hanyalah seorang perempuan lusuh yang berjalan dengan karung di punggung. Tetapi bagi Alia, ia adalah segalanya. Guru, sahabat, dan pelindung. Dan siapa sangka, dari kehidupan sederhana itulah sebuah kisah besar akan lahir. Sebuah kisah tentang cinta seorang anak kepada ibunya, dan tentang bagaimana cinta itu kelak mengubah pandangan banyak orang. Hari itu, suasana di kelas Alia terasa berbeda. Guru wali kelas mereka baru saja mengumumkan bahwa minggu depan aula sekolah bisa digunakan untuk acara perayaan, termasuk pesta ulang tahun. Beberapa anak langsung bersorak, membicarakan pesta ulang tahun mereka sendiri. Ada yang ingin pesta dengan balon warna-warni, ada yang bercita-cita membawa kue besar dengan lilin berlapis. Di antara riuh itu, Alia hanya tersenyum kecil. Minggu depan adalah hari ulang tahunnya yang ke-12. Ia ingin sekali merayakannya, bukan karena ingin pesta besar atau hadiah mewah, melainkan karena ia ingin ibunya bisa melihat bahwa anak-anak seusianya juga menghargai dirinya. Selama ini, ulang tahun Alia hanya dirayakan berdua, kue bolu seadanya, lilin kecil yang dibeli ibunya dari uang sisa memulung, dan doa sederhana di rumah papan reot mereka. Namun tahun ini berbeda. Alia ingin mencoba merayakannya di sekolah, mengundang teman-temannya, dan membiarkan ibunya hadir. "Alia, kamu mau bikin pesta juga?" tanya seorang teman sekelas dengan nada agak meremehkan. Alia mengangguk pelan. "Iya, aku mau undang kalian semua. Nggak besar kok, sederhana aja." Beberapa anak saling pandang. Ada yang tersenyum sopan, ada pula yang berbisik-bisik. Mereka teringat pada sosok Ibu Alia yang setiap hari terlihat memulung di jalanan. Bagi sebagian anak, hal itu memalukan. Namun, bagi Alia, kehadiran ibunya adalah hadiah paling berharga. Malam itu, Alia menceritakan rencananya pada ibunya. Mereka duduk di lantai rumah, di atas tikar yang sudah mulai menipis. "Bu, minggu depan Alia ulang tahun. Alia mau bikin acara kecil di sekolah. Boleh ya, Bu?" katanya penuh harap. Ibu Gembel terdiam. Ia tahu kondisi mereka serba terbatas. Membuat pesta ulang tahun di sekolah berarti harus menyediakan kue, makanan, mungkin juga sedikit dekorasi. Itu semua butuh biaya. Tetapi ketika ia menatap mata anaknya, ada cahaya yang membuat hatinya luluh. "Tentu boleh, nak. Kita usahakan ya. Nggak perlu mewah, yang penting ada doa dan kebersamaan," jawabnya sambil mengusap kepala Alia. Alia tersenyum lebar. Ia tahu ibunya akan berusaha keras, meski dengan keterbatasan. Itu sebabnya, Alia tidak meminta macam-macam. Baginya, asal ada ibunya di pesta itu, ia sudah bahagia. Keesokan harinya, Alia mulai menulis undangan kecil di buku tulis bekas. Ia menyalin dengan rapi, menggunakan pensil warna yang ia dapat dari lomba menulis beberapa bulan lalu. Undangan itu sederhana. Hanya tulisan tangan dengan hiasan bunga kecil di sudut kertas. "Teman-teman, minggu depan aku ulang tahun.
Aku undang kalian semua ke aula sekolah. Semoga bisa datang, ya." Ia membagikan undangan itu dengan hati-hati. Beberapa anak menerima dengan ramah, tapi ada juga yang tersenyum sinis. "Pesta ulang tahun di sekolah? Jangan-jangan nanti snacknya dari sampah," celetuk seorang anak laki-laki, membuat beberapa temannya tertawa. Alia menunduk, pura-pura tidak mendengar. Namun hatinya mencubit pelan. Ia tahu, ejekan itu ditujukan pada ibunya. Malam harinya, Ibu Gembel duduk termenung setelah Alia tidur. Di tangannya ada beberapa lembar uang ribuan yang sudah lecek. Ia menghitung-hitung, lalu menghela napas panjang. Bagaimana caranya bikin pesta meski sederhana? Batinnya. Ia tahu Alia tidak meminta banyak, tapi ia juga tidak ingin anaknya dipermalukan di depan teman-temannya. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk bekerja lebih keras minggu itu. Ia berangkat lebih pagi, pulang lebih malam, agar bisa menambah sedikit uang. Ia juga mulai menyisihkan botol dan plastik yang kualitasnya lebih baik untuk dijual dengan harga lebih tinggi. Di sisi lain, Alia sibuk mempersiapkan hal-hal kecil. Ia menggambar dekorasi di kertas, berlatih lagu sederhana untuk dinyanyikan di pesta, dan membayangkan bagaimana wajah ibunya saat hadir di sana. Namun di balik semangat itu, ada rasa khawatir yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia takut teman-temannya akan mengejek ibunya. Ia tahu ibunya tidak punya pakaian bagus. Paling hanya baju polos yang sudah kusam, dengan jahitan di sana-sini. Apa mereka akan tertawa kalau lihat ibu? Pikir Alia berulang kali. Keraguan itu membuatnya gelisah. Tetapi kemudian ia teringat semua pengorbanan ibunya. Bagaimana ibunya rela lapar agar ia bisa makan. Bagaimana ibunya tidak pernah mengeluh meski bekerja di bawah terik matahari. "Aku nggak boleh malu. Ibu harus ada di pestaku. Semua orang harus tahu betapa hebatnya ibu," ucap Alia dalam hati. Hari-hari menjelang ulang tahun itu terasa begitu panjang. Setiap malam, Alia dan ibunya berbincang tentang pesta kecil itu. "Ibu, nanti datang ya." Alia ingin ibu duduk di barisan depan, kata Alia dengan penuh semangat. Ibu tersenyum sambil menahan air mata. "Iya, nak, ibu pasti datang. Ibu akan jadi orang pertama yang nyanyi selamat ulang tahun buat kamu." Semakin dekat harinya, semakin kuat pula rasa cemas dalam diri Alia. Ia tahu pesta itu bisa jadi momen indah, tapi juga bisa berubah menjadi mimpi buruk jika teman-temannya benar-benar mengejek ibunya. Namun, dalam hatinya yang kecil, Alia punya tekad besar. Apapun yang terjadi, ia akan selalu berdiri di samping ibunya. Karena bagi Alia, ulang tahun bukan soal kue besar atau pesta meriah. Ulang tahun adalah tentang merayakan kasih sayang, terutama kasih sayang seorang ibu yang tidak pernah berhenti berjuang untuk anaknya. Dan pesta itu, entah akan jadi awal dari kebahagiaan besar atau ujian berat, akan segera tiba. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Pagi itu, aula sekolah sudah dihias dengan sederhana. Ada balon warna-warni yang dipinjam dari gudang sekolah, pita kertas buatan Alia sendiri, dan meja panjang untuk menaruh kue ulang tahun kecil yang dibeli ibunya dari hasil memulung tambahan selama seminggu terakhir. Bagi sebagian orang, pesta itu tampak sederhana sekali. Tapi bagi Alia, ini adalah hari yang istimewa. Ia berdiri di depan aula, mengenakan gaun sederhana yang dipinjam dari tetangga. Wajahnya berbinar, meski di dalam hati ada rasa berdebar yang sulit ia kendalikan. Teman-temannya mulai berdatangan. Mereka datang dengan pakaian rapi, ada yang memakai kemeja bagus, ada pula yang memakai sepatu baru. Alia menyambut mereka satu persatu dengan senyum tulus. "Selamat ulang tahun, Alia," kata beberapa teman. "Terima kasih ya, sudah mau datang," jawab Alia sambil membungkuk kecil. Namun, ada juga yang datang dengan sikap berbeda. Mereka berbisik-bisik, melirik ke sekeliling aula, lalu tertawa kecil. "Dekornya lucu sih, tapi sederhana banget," kata seorang anak perempuan pada temannya. "Iya, kue ulang tahunnya kecil. Nanti cukup nggak ya buat semua orang?" balas yang lain. Alia mendengarnya, tapi ia pura-pura tidak peduli. Ia mencoba menenangkan diri.
Baginya, semua yang ada hari itu sudah lebih dari cukup. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Suasana aula semakin ramai. Anak-anak tertawa, berlari-larian, dan beberapa orang tua mulai duduk di kursi yang disediakan. Alia sesekali melirik ke pintu masuk. Ia menunggu seseorang yang paling penting, ibunya. Dan akhirnya, pintu aula terbuka. Masuklah seorang perempuan dengan pakaian sederhana. Blus lusuh berwarna biru pudar, rok panjang yang sudah mulai memudar warnanya, dan sandal jepit. Rambutnya diikat seadanya. Wajahnya tampak lelah, tapi senyum yang ia bawa begitu tulus. Itulah Ibu Gembel. Alia langsung berlari menyambut ibunya. "Bu, akhirnya datang juga." Alia seneng banget, ucapnya sambil memeluk erat. Ibu membalas pelukan itu, berusaha menahan air mata. Ia tahu hari itu sangat berarti bagi anaknya. Namun, suasana aula seketika berubah. Beberapa anak mulai saling menyikut, menutup mulut, lalu tertawa kecil. Ada juga yang terang-terangan berkomentar, "Itu ibunya Alia? Ih, beneran kayak pemulung. Pantes aja Alia jarang pesta, ibunya gitu." Tawa kecil terdengar di beberapa sudut aula. Suara itu bagai jarum yang menusuk hati Alia. Ia menoleh ke arah teman-temannya, lalu kembali menatap ibunya. Wajah ibunya yang tadi penuh senyum, perlahan berubah kaku. Ibu Gembel menunduk, merasa setiap tatapan orang menusuk ke tubuhnya. Ia sadar dirinya berbeda dengan para orang tua lain yang hadir hari itu. Orang tua lain memakai pakaian rapi, membawa hadiah, bahkan beberapa memakai perhiasan mencolok. Sedangkan dirinya hanya membawa sebuah kotak kue sederhana yang ia beli dengan susah payah. Alia menggenggam tangan ibunya erat-erat, seolah ingin berkata bahwa ia tidak peduli dengan semua ejekan itu. Tapi dalam hati, ia merasa marah dan sedih sekaligus. Guru wali kelas mencoba mencairkan suasana. "Baiklah anak-anak, mari kita mulai acara ulang tahun Alia. Semua duduk manis, ya." Anak-anak pun duduk, meski bisikan dan tawa kecil masih terdengar. Alia berdiri di depan, bersama ibunya yang berdiri agak di belakang, tampak ragu-ragu. Kue ulang tahun kecil diletakkan di meja. Lilin-lilin kecil menyala, dan semua anak diminta untuk bernyanyi. "Selamat ulang tahun, Alia." Suara nyanyian terdengar, sebagian dengan riang, sebagian lagi dengan nada mengejek. Alia menutup mata, meniup lilin, lalu berdoa dalam hati. Doanya sederhana, semoga ibunya kuat, semoga pesta itu tidak berubah menjadi mimpi buruk. Setelah meniup lilin, Alia memotong kue dan memberikan potongan pertama kepada ibunya. Semua orang memperhatikan. Beberapa anak mulai tertawa lagi. Kasih ke ibunya dulu, padahal biasanya ke guru atau ke teman. "Ih, lihat bajunya." Alia menahan tangis, sementara ibunya berusaha tersenyum. Dengan tangan gemetar, ibu menerima kue kecil itu. "Terima kasih, nak. Ibu bangga sama kamu." Kalimat itu terdengar pelan, tapi cukup membuat Alia yakin bahwa keputusan mengundang ibunya adalah benar. Namun, ejekan dari teman-teman semakin jelas. Seorang anak laki-laki berbisik keras hingga terdengar banyak orang. "Ulang tahun paling aneh. Ibunya kayak Gembel, masa datang ke pesta sekolah." Beberapa anak lain tertawa terbahak-bahak. Bahkan ada yang menutup hidung pura-pura jijik. Wajah ibu memerah. Ia menunduk makin dalam, merasa malu luar biasa. Kakinya gemetar, seolah ingin melangkah pergi. Alia melihat itu. Hatinya hancur. Ia tahu ibunya sangat tersakiti. Pesta yang seharusnya penuh kebahagiaan, kini berubah menjadi panggung ejekan. Dan di tengah suasana itu, Alia hanya bisa menggenggam tangan ibunya semakin erat, berbisik pelan, "Bu, jangan pergi. Alia butuh ibu di sini." Ibu menoleh, menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin sekali lari dari ruangan itu, tapi tatapan penuh cinta Alia membuatnya bertahan. Hari itu, kedatangan Ibu Gembel memang tidak disambut hangat oleh semua orang. Tapi bagi Alia, kehadiran ibunya adalah segalanya. Dan justru dari momen itu,
Kisah besar mereka mulai benar-benar dimulai. Setelah lagu ulang tahun selesai dinyanyikan, aula sekolah kembali dipenuhi suara tawa dan bisik-bisik. Beberapa anak sibuk memotret dengan ponsel orang tuanya. Ada yang asyik berebut kue, ada pula yang masih memperhatikan Ibu Gembel dengan tatapan meremehkan. Ibu berdiri kaku di sudut ruangan. Tangan kirinya memegang piring berisi kue kecil yang baru saja diberikan Alia. Sementara tangan kanannya bergetar pelan, seolah tidak tahu harus diletakkan di mana. Ia menunduk, tidak berani menatap sekeliling. Di telinganya masih terngiang suara anak-anak yang mengejek. Kata-kata, gembel, pemulung, dan aneh, terus menari-nari di pikirannya. Hatinya terasa diremas, wajahnya panas menahan malu. Beberapa orang tua juga ikut melirik. Tidak semua bermaksud jahat, tapi tatapan mereka terasa seperti penghakiman. Ada yang mengernyitkan dahi, ada yang berbisik pada pasangan mereka, bahkan ada yang langsung memalingkan wajah seolah jijik. Ibu tahu, dirinya memang berbeda. Ia tidak punya gaun cantik, tidak punya sepatu hak, apalagi tas bermerek. Yang ia punya hanya keberanian untuk datang demi anaknya. Tapi keberanian itu kini terasa rapuh. Alia melihat ibunya dari jauh. Ia tahu ibunya sedang menahan perasaan. Senyum yang tadi sempat terlihat kini menghilang, berganti dengan wajah sendu. Alia mendekat, menggenggam tangan ibunya. "Bu, nggak apa-apa ya? Jangan dengar mereka," bisiknya lirih. Ibu mengangguk pelan, tapi matanya berkaca-kaca. "Nak, ibu malu. Ibu kayaknya nggak pantas ada di sini. Semua orang melihat ibu seperti orang asing." Alia memeluk ibunya erat. Buat Alia, ibu yang paling pantas ada di sini. Tanpa ibu, ulang tahun ini nggak berarti apa-apa. Kata-kata Alia membuat hati ibu sedikit terobati, tetapi luka yang baru saja terbuka masih terasa perih. Ia menatap sekeliling lagi, melihat anak-anak yang tertawa sambil melirik ke arahnya. Sekuat apapun ia mencoba menahan diri, air matanya mulai mengalir. Untuk pertama kalinya di depan banyak orang, ibu merasa benar-benar kalah. Bukan kalah oleh kemiskinan, bukan kalah oleh pekerjaan berat, tetapi kalah oleh tatapan dan ejekan yang merendahkan harga dirinya sebagai seorang ibu. Ia ingin sekali berlari keluar aula, meninggalkan semuanya. Namun, suara kecil Alia yang masih menempel di telinganya membuatnya bertahan. "Bu, tolong jangan pergi. Alia butuh ibu." Kalimat itu yang membuat kakinya tidak jadi melangkah. Meski hatinya hancur, ia memilih tetap berada di sana demi anaknya. Guru wali kelas mencoba menenangkan suasana dengan melanjutkan acara. Ada permainan kecil, ada musik sederhana dari pengeras suara sekolah, dan beberapa anak diminta tampil untuk bernyanyi. Suasana memang kembali ramai, tapi bagi Ibu Gembel, semua terasa buram. Ia duduk di kursi paling belakang, menunduk dalam-dalam, berharap tidak ada yang lagi memperhatikannya. Namun, bisikan tetap terdengar. "Itu ibunya Alia ya? Kasihan banget. Kenapa datang dengan baju kayak gitu sih? Malu-maluin anaknya." Setiap kata menusuk lebih dalam. Ibu mencoba menutup telinga dengan pura-pura sibuk mengunyah kue, tapi suara-suara itu tak bisa dihindari. Alia yang melihat ibunya duduk sendirian, merasa bersalah. Ia yang mengundang ibunya, ia pula yang membuat ibunya harus menanggung malu di depan banyak orang. Di dalam hati, Alia menyesal. "Seharusnya aku tidak memaksa ibu datang. Seharusnya aku melindungi ibu," pikirnya. Namun, penyesalan itu segera berubah menjadi tekad. Ia tidak bisa membiarkan ibunya larut dalam kesedihan. Ia harus melakukan sesuatu. Sementara itu, ibu mencoba menenangkan diri. Ia mengingat semua pengorbanan yang sudah ia lakukan. Berjalan di bawah panas matahari, memungut botol dan plastik, menahan lapar, dan tetap tersenyum di depan Alia. Semua itu ia lakukan agar anaknya bahagia. Namun, justru di momen yang seharusnya menjadi hari bahagia, ia merasa terhina. Kenapa ibu harus datang? Kenapa ibu tidak tetap di rumah saja? Batinnya penuh sesal. Ia menatap Alia dari jauh.
Anak itu masih sibuk mengikuti permainan bersama teman-temannya. Wajah Alia tampak berusaha ceria, tapi ibu tahu anaknya sedang menahan sesuatu. Hati ibu makin sakit. Ia merasa telah merusak hari bahagia Alia. Ketika acara hampir usai, beberapa anak mendekati Alia sambil berbisik. "Kenapa kamu bawa ibumu sih? Malu banget, Li. Kalau aku, gak bakal berani." Alia menatap mereka dengan mata berair. Ia ingin marah, tapi ia juga tahu kalau membalas tidak akan menyelesaikan apa-apa. Alia berlari ke arah ibunya, memeluk erat sambil berkata, "Bu, jangan sedih. Suatu hari nanti, mereka akan tahu betapa hebatnya ibu." Ibu menutup wajah dengan tangan, menangis terisak. Semua rasa malu, sedih, dan sakit hati tumpah menjadi air mata. Hari itu, di tengah aula yang ramai, seorang ibu sederhana merasakan betapa kerasnya dunia memperlakukan orang yang berbeda. Ia menangis bukan karena tidak kuat menghadapi hidup, tetapi karena ia merasa telah mempermalukan anak yang paling ia cintai. Namun, ia tidak tahu, dari kesedihan itu, Alia sedang menyiapkan sesuatu. Sebuah kejutan yang kelak akan membuat semua orang menyesal telah meremehkan ibunya. Pesta ulang tahun itu akhirnya selesai. Anak-anak pulang satu persatu dengan wajah riang, membawa sisa kue kecil atau balon yang tersisa. Aula kembali sepi, hanya tinggal beberapa kursi yang terbalik dan remah-remah makanan di lantai. Alia masih duduk di dekat ibunya. Ia menggenggam tangan ibunya erat, seolah takut ibunya benar-benar pergi meninggalkan pesta sejak tadi. Wajah ibunya masih terlihat muram. Matanya sembab karena menahan tangis. "Bu, jangan sedih lagi ya," kata Alia dengan suara pelan. Ibu mengangguk, tapi jelas sekali kalau hatinya masih terluka. Ia berusaha tersenyum, namun senyum itu terasa dipaksakan. Dalam perjalanan pulang, Alia tidak banyak bicara. Ia berjalan di samping ibunya sambil memikirkan sesuatu. Hatinya gelisah. Ia merasa harus melakukan sesuatu agar semua orang tahu siapa ibunya sebenarnya. Malam itu, setelah makan malam sederhana, Alia duduk di lantai dengan buku catatan kecil di pangkuannya. Lampu rumah yang redup tidak menghalangi semangatnya menulis. Ia menuliskan sebuah rencana. "Rencana kejutan untuk ibu," tulisnya di halaman pertama. Ia ingin membuat sesuatu yang bisa menyentuh hati teman-temannya. Sesuatu yang akan membuat mereka berhenti menertawakan ibunya. Alia tahu ia tidak bisa mengubah pakaian ibunya, tidak bisa membuat ibunya tampil mewah seperti orang tua lain. Tapi ia bisa menunjukkan sesuatu yang lebih besar, kasih sayang seorang ibu. Alia ingat, ia punya ponsel tua yang sering digunakan untuk belajar daring. Kamera ponsel itu memang buram, tapi cukup untuk merekam momen-momen sederhana. Ia memutuskan untuk membuat sebuah video. Video tentang ibu, gumamnya. Selama beberapa hari berikutnya, Alia diam-diam merekam kegiatan ibunya. Ia merekam saat ibunya bangun pagi dan menyiapkan seragam sekolah, saat ibunya menyapu halaman, saat ibunya pulang membawa karung penuh botol plastik dengan wajah lelah tapi tetap tersenyum. Ia juga merekam momen kecil seperti ketika ibunya membetulkan kancing bajunya yang copot, atau ketika ibunya menyanyikan lagu Nina Bobo saat ia sakit. Semua momen itu ia rangkai menjadi potongan-potongan video pendek. Di sela-sela itu, Alia juga merekam dirinya sendiri. Ia berbicara ke kamera dengan penuh perasaan. "Ini ibuku. Orang-orang sering memanggilnya gembel, tapi buat aku, ibu adalah pahlawan. Ibu bekerja keras supaya aku bisa sekolah. Ibu selalu mendukungku, bahkan ketika dunia mengejeknya. Aku bangga punya ibu seperti dia." Setelah beberapa hari, Alia berhasil mengumpulkan cukup banyak rekaman. Ia tidak tahu cara mengedit video dengan canggih, tapi ia belajar dari tutorial gratis di internet. Ia duduk berjam-jam di depan ponsel tuanya, memotong dan menyusun potongan video, lalu menambahkan tulisan sederhana, "Kasih ibu tak ternilai. Cinta ibu selamanya." Setiap kali menonton ulang hasilnya, Alia menangis sendiri. Ia melihat betapa besar perjuangan ibunya, betapa sabarnya ibunya menghadapi hidup, dan betapa banyak momen indah yang mungkin tidak pernah dilihat orang lain.
Suatu malam, Alia mendekati ibunya yang sedang duduk lelah di tikar. "Bu, Alia boleh minta tolong sesuatu?" tanyanya. Ibu menatap anaknya dengan lembut. "Apa, Nak?" "Alia mau bikin kejutan di sekolah. Tapi butuh izin ibu. Alia mau nunjukin ke semua teman-teman kalau ibu itu hebat. Boleh ya, Bu?" Ibu terdiam. Ia bingung, sekaligus khawatir. "Nak, kalau nanti mereka malah menertawakan lagi gimana?" Alia menggenggam tangan ibunya erat. "Enggak, Bu. Kali ini Alia yakin. Mereka harus tahu siapa ibu sebenarnya." Alia nggak mau orang terus-terusan salah paham. Melihat keteguhan hati anaknya, ibu akhirnya mengangguk. "Kalau itu yang bikin kamu bahagia, ibu dukung." Sejak saat itu, Alia semakin bersemangat menyelesaikan videonya. Ia membayangkan momen ketika video itu ditayangkan di depan semua teman-temannya. Ia ingin ruangan hening, ingin semua orang menyadari kesalahan mereka, dan yang paling penting, ia ingin ibunya merasa dihargai. Hari yang ditunggu pun tiba. Alia mendekati gurunya setelah jam pelajaran selesai. "Bu, bolehkah saya memutar video sebentar di aula setelah kegiatan selesai?" tanyanya dengan sopan. Guru wali kelas awalnya terkejut. "Video apa, Alia?" "Video tentang ibu saya, Bu. Saya ingin menunjukkannya ke teman-teman." Guru itu menatap Alia lama. Ada sesuatu dalam sorot mata anak itu yang membuatnya terharu. Ia mengangguk pelan. "Baiklah, Alia. Ibu akan atur waktunya. Tapi kamu harus siap dengan apapun reaksi teman-temanmu." Alia mengangguk mantap. "Saya siap, Bu." Malam harinya, Alia kembali menunjukkan videonya pada ibunya. Mereka menontonnya bersama-sama di layar kecil ponsel itu. Di menit-menit awal, ibu hanya tersenyum. Namun ketika sampai pada bagian Alia berbicara langsung ke kamera, air mata ibu menetes tanpa bisa ditahan. "Ini ibuku. Orang-orang sering memanggilnya gembel, tapi buat aku, ibu adalah pahlawan." Ibu menutup mulut dengan tangannya. Ia menangis terisak. "Nak, kenapa kamu sayang sekali sama ibu yang begini?" Alia memeluk ibunya erat. "Karena ibu adalah ibu terbaik di dunia. Tanpa ibu, Alia bukan siapa-siapa." Air mata ibu jatuh membasahi bahu anaknya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah pesta ulang tahun yang penuh ejekan, ibu merasa ada cahaya harapan. Ia masih tidak tahu bagaimana reaksi anak-anak lain nanti, tapi melihat tekad Alia, ia mulai percaya bahwa kejutan itu bisa mengubah segalanya. Dan Alia, dengan hati kecilnya yang penuh cinta, sudah siap menghadapi apapun demi membela ibunya. Hari itu, udara sekolah terasa berbeda bagi Alia. Hatinya berdebar-debar sejak pagi. Ia duduk di bangku kelasnya, namun pikirannya melayang ke sore nanti, saat ia akan memperlihatkan video tentang ibunya. Beberapa teman masih sesekali berbisik sambil melirik ke arahnya. Ada yang tersenyum sinis, ada yang sekadar diam. Alia sudah terbiasa dengan tatapan itu, tapi kali ini ia tidak merasa ingin sembunyi. Ia punya sesuatu yang lebih besar daripada rasa takutnya. Setelah pelajaran selesai, wali kelas berdiri di depan murid-muridnya. "Anak-anak, sebelum kita pulang, ada satu hal yang ingin ditampilkan oleh teman kalian, Alia. Mari kita ke aula bersama-sama." Anak-anak pun berderet menuju aula. Suara bisik-bisik makin ramai. Apa sih yang mau ditunjukin Alia? Jangan-jangan tentang ibunya lagi. Hahaha. Ngapain sih? Bikin malu aja. Alia mendengarnya, tapi ia menggenggam ponselnya erat. Di layar kecil itu tersimpan harapan besar untuk ibunya. Di aula, sebuah proyektor sederhana sudah disiapkan oleh guru. Anak-anak duduk bersila di lantai. Suasana setengah penasaran, setengah mengejek. "Baik, anak-anak," ujar guru. "Hari ini, Alia ingin menunjukkan sesuatu yang penting. Tolong dengarkan dan perhatikan baik-baik. Tidak boleh ada yang menertawakan atau mengganggu." Guru menoleh ke Alia. "Silakan, Nak." Alia maju ke depan. Tangannya gemetar.
Tapi ia memberanikan diri. Teman-teman, selama ini kalian sering menertawakan ibu saya. Kalian bilang beliau gembel, pemulung, orang miskin. Saya tidak marah, tapi saya ingin kalian tahu siapa ibu saya sebenarnya. Saya membuat video ini khusus untuk kalian lihat. Ruangan hening. Alia menekan tombol play. Layar proyektor menyala. Adegan pertama menampilkan ibunya yang sedang bangun pagi, menyalakan kompor kecil, dan menyiapkan sarapan sederhana. Ada teks di bawahnya. Setiap pagi, ibu selalu memastikan aku bisa berangkat sekolah dengan perut terisi, meskipun ia sendiri sering menahan lapar. Beberapa anak yang tadinya tertawa langsung terdiam. Video berlanjut. Terlihat ibunya menyapu halaman dengan wajah lelah, lalu membawa karung besar berisi botol plastik sambil berjalan di pinggir jalan. Diiringi suara Alia yang narasinya penuh perasaan. Orang-orang bilang ibu gembel. Tapi bagiku, ibu adalah pekerja keras. Ia tidak malu mengumpulkan botol bekas, asalkan aku bisa sekolah. Ibu mengajarkanku bahwa harga diri bukan pada pakaian yang kita pakai, tapi pada hati yang tulus. Seisi aula semakin sunyi. Beberapa anak mulai menunduk. Lalu muncul rekaman ketika ibunya membetulkan kancing baju Alia yang copot. Wajah ibunya tampak penuh kasih. Alia menambahkan teks, "Ibu selalu memperhatikan hal kecil, agar aku tidak malu di sekolah." Padahal dialah yang sering diejek. Momen paling menyentuh datang saat rekaman ibunya menyanyikan lagu Nina Bobo ketika Alia sakit. Suara serak sang ibu terdengar penuh cinta. Kemudian layar menampilkan Alia yang berbicara langsung ke kamera dengan mata berkaca-kaca. "Ini ibuku. Orang-orang sering memanggilnya gembel, tapi buat aku, ibu adalah pahlawan. Ia tidak pernah menyerah meski hidup menghina. Aku bangga punya ibu seperti dia." Di akhir video, muncul tulisan besar di layar, "Kasih ibu tak ternilai. Jangan menilai seseorang dari pakaiannya." Video berhenti. Suasana aula benar-benar hening. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang berbisik. Hanya terdengar suara napas yang tertahan. Alia berdiri di depan semua orang, menunggu reaksi. Jantungnya berdegup kencang. Lalu, perlahan, seorang teman bernama Dini mengangkat tangan. "Alia, aku minta maaf. Selama ini aku sering ikut-ikutan mengejek. Aku baru sadar, ibumu jauh lebih hebat daripada orang tua manapun. Aku iri, kamu punya ibu yang begitu sayang sama kamu." Air mata menetes di pipi Dini. Anak-anak lain ikut tergerak. "Aku juga minta maaf, Alia," kata seorang anak laki-laki. "Aku salah menilai." Satu persatu, hampir semua teman sekelasnya berdiri, mendekat, dan berkata, "Maaf, Alia." Alia menunduk, menahan tangis. Ia tidak menyangka reaksinya akan sebesar itu. Gurunya pun maju. Wajahnya tampak berkaca-kaca. "Anak-anak, inilah pelajaran berharga buat kita semua. Jangan pernah menilai orang dari luarnya. Ibunya Alia mungkin berpakaian sederhana, tapi beliau luar biasa. Semoga kita bisa belajar darinya." Tepuk tangan bergemuruh memenuhi aula. Alia terkejut, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Di luar aula, ibunya ternyata sudah menunggu. Guru sengaja memanggil beliau untuk datang diam-diam. Saat pintu aula dibuka, anak-anak melihat sosok wanita sederhana itu berdiri ragu di depan pintu. Sejenak suasana kembali hening. Lalu, Dini berlari mendekat dan memeluk ibunya. "Tante, maafkan saya. Tante hebat banget." Anak-anak lain ikut mendekat, beberapa mencium tangan ibunya, ada yang menunduk penuh hormat. Ibu terkejut, matanya berkaca-kaca. Ia menoleh ke Alia, yang tersenyum sambil berkata pelan, "Bu, sekarang mereka tahu." Untuk pertama kalinya, ibu merasa benar-benar dihargai. Semua ejekan yang dulu ia telan, kini berganti dengan penghormatan dan rasa kagum. Hari itu menjadi titik balik. Alia tidak hanya membela ibunya, tapi juga mengubah cara pandang seluruh teman-temannya. Dan di sudut aula,
Alia berbisik dalam hati, "Terima kasih Tuhan. Kejutan ini berhasil." Sejak penayangan video itu, suasana sekolah berubah total. Anak-anak yang dulu menertawakan Alia kini menghormatinya. Mereka bahkan menyapa ibunya dengan ramah ketika bertemu di jalan. Tidak ada lagi ejekan, gembel, atau tawa mengejek, yang ada justru rasa kagum. Berita tentang video tersebut menyebar ke guru-guru lain. Hingga suatu hari, pihak sekolah mengundang ibunya Alia untuk hadir dalam upacara bendera. Alia menggenggam tangan ibunya erat ketika mereka berdiri di lapangan. "Anak-anak," ujar kepala sekolah lantang, "hari ini kita belajar dari seorang wanita sederhana, ibu dari Alia. Beliau mengajarkan kita arti perjuangan dan kasih sayang sejati." Semua murid bertepuk tangan, sementara mata ibu berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan dirinya yang dulu dipandang rendah, kini berdiri di depan ratusan orang yang menaruh hormat. Alia menoleh ke ibunya, tersenyum bangga. "Bu, lihat, semua orang sekarang tahu siapa ibu sebenarnya." Ibu memeluk Alia erat. "Nak, ibu tidak butuh hormat dari orang lain. Cukup kamu yang selalu percaya sama ibu. Itu sudah cukup." Namun hari itu, seluruh sekolah memberi kehormatan yang layak bagi seorang pahlawan tak dikenal. Seorang ibu yang rela berkorban demi anaknya. Beberapa hari setelah upacara itu, seorang teman Alia yang dulu paling sering mengejek tiba-tiba berdiri di depan kelas. Namanya Dito. Dengan suara bergetar ia berkata, "Aku mau minta maaf pada Alia dan ibu. Aku salah sudah menilai dari penampilan. Tapi aku juga mau kasih tahu sesuatu." Anak-anak menoleh, penasaran. Dito melanjutkan, "Aku ikut kompetisi video inspiratif tingkat nasional. Dan juri memilih video Alia bersama ibunya sebagai pemenang." Ruangan seketika riuh. Alia terkejut, ibunya nyaris tak percaya. "Kalian akan diundang ke Jakarta untuk menghadiri acara penghargaan. Video kalian akan ditayangkan di televisi nasional," tambah Dito sambil tersenyum tulus. Air mata ibu tumpah tanpa bisa ditahan. Ia memeluk Alia erat-erat. Anak itu hanya bisa berkata lirih, "Bu, ini semua untuk ibu." Hari itu, bukan hanya sekolah yang belajar menghargai kasih seorang ibu, tapi seluruh negeri. Seorang wanita sederhana, yang dulu ditertawakan karena penampilannya, kini berdiri tegak di hadapan banyak orang sebagai simbol kasih sayang dan kekuatan. Cinta Alia mengubah segalanya.